Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar SPDT, yaitu P1, ST3, PB1, KD 4.1. Yaitu anak ibu bisa buka bukunya halaman 56 dan 57, yaitu materinya tentang membuat gambar dekoratif berbentuk kupu-kupu, ya. Gambar dekoratif yaitu gambar hiasan dari gabungan beberapa motif dengan komposisi warna yang indah, ya. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional seperti batik atau kain tapis dan pada guci. Ya. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Ya, dalam gambar dekoratif juga terdapat macam-macam garis, yaitu berbentuk lurus memanjang ini namanya garis horizontal. Membentuk lengkung seperti ini namanya garis lengkung setengah, ya. Berbentuk ini yaitu namanya garis zigzag. Kalau berbentuk ini kayak gelombang yaitu garis gelombang. Ya, yang kedua yaitu bentuk gambar dekoratif yaitu berbentuk petak seperti ini namanya bentuk persegi. Berbentuk bulat seperti ini namanya lingkaran. Berbentuk panjang seperti ini namanya bentuk persegi panjang. Berbentuk segitiga seperti ini namanya bentuk segitiga. Berbentuk belah ketupat seperti ini yaitu bentuk belah ketupat, ya. Berikut contoh gambar dekoratif berbentuk kupu-kupu, ya. Pertama, langkah ibu yaitu membuat kerangka, kepala, badan, ya, sayap. Yang kedua yaitu anak ibu buat yaitu langkahnya, kepalanya, ya, sayap dan badannya. Yang ketiga anak ibu buat ya setengah lengkap, yaitu ada kepalanya, ada badannya, ada sayapnya. Di dalam tepi-tepi sayapnya ini diberi warna, ya. Langkah keempatnya yaitu anak ibu buat kepala, ya, badannya, sayap, ya, dan di tepi-tepi sayapnya diberi warna dan juga di dalam sayapnya, ya. Anak ibu paham semuanya, ya. Ya, kalau tidak paham anak ibu bisa menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Anak ibu yaitu membuat gambar dekoratif berbentuk kupu-kupu di buku gambarnya, ya. Ikuti langkah-langkah yang ibu buat yaitu langkah pertama, 2, 3, dan 4. Anak ibu bisa menghiasinya dengan warna secantik mungkin, ya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, silakan buka buku PPKN ya. Hari ini pembelajaran kita PPKN halaman 67. Nah, perhatikan ibu ya. Hari ini pembelajaran kita tentang tema 1 subtema 3, pembelajaran 4 KD-nya 3.4, yaitu menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah, menjaga persatuan dapat mewujudkan kerukunan dengan cara yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, saat belajar, ada teman yang kesulitan, tidak mengerti tentang pelajarannya, kita dapat mengajari teman yang sedang kesulitan. Nah, yang kedua, bekerja sama membantu teman yang sedang terkena musibah. Bagaimana caranya? Yang pertama, bisa kita membantu mengumpulkan uang bersama-sama dengan teman yang lain. Walaupun yang kita kumpulkan sedikit, kalau kita bekerja sama dengan yang lainnya, yang sedikit menjadi banyak dan akhirnya bisa membantu teman kita. Tidak hanya uang, jika ada teman yang terkena musibah yaitu rumahnya kebakaran, terus temannya tidak mempunyai
baju lagi. Nah, kita bisa menyumbangkan baju yang layak pakai untuk teman kita. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman, dan kita juga harus mau menerima saran yang diberikan oleh teman. Nah, bagaimana caranya untuk memberi saran? Anaknya harus tahu berikut cara yang baik yang dapat dilakukan dalam memberi saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran. Nah, tidak dimarahi ya, tidak diejek, tidak dimarahi, tapi kita ingatkan. Misalnya lagi belajar, terus tidak sengaja temannya menjatuhkan pensil teman yang lainnya. Nah, anaknya bukan marah, nggak boleh marah seperti itu. Bilang hati-hati, ingatkan temannya kalau pensil itu letaknya di depan saja, tidak usah di sebelah. Nanti kalau kena tangan jatuh lagi. Nah, kasih tahu dengan cara yang santun. Yang kedua, saat kita diingatkan saat melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan yang kita lakukan. Misalnya, tadi ada teman yang menjatuhkan pensil, sekarang anak ibu yang menjatuhkan pensil. Temannya kasih tahu, hati-hati, pensilnya letaknya di depan saja, di samping nanti bisa jatuh kena tangan lagi. Anaknya harus bilang terima kasih atas sarannya, bukan marah lagi ke temannya, ngapain digituin. Nah, bukan marah lagi ke temannya, tapi bilang terima kasih dan ambil yang anaknya jatuhkan, letakkan di bagian depan meja, bagian atasnya ya. Selanjutnya, saat berdiskusi di kelas, angkat tangan sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Nah, kalau kita lagi di dalam kelas, ramai atau tidak? Nah, kalau di dalam kelas ada teman-teman yang lain, ramai. Kalau semuanya berbicara, gurunya atau teman yang mau mendengarkan tidak bisa, karena ribut. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan saran dengan baik? Angkat tangan dulu, bilang, Ibu, saya ada saran, atau teman-teman, saya ada pendapat, bilang seperti itu. Terus saat anaknya menyampaikan pendapat, ada lagi nih, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran. Nah, kalau ada teman yang sedang memberikan saran, Ibu guru, saya ada pendapat, bagaimana kalau... Terus yang lain bagaimana? Harus mendengarkan, tidak boleh dipotong, tidak. Nah, tidak seperti itu ya. Dengarkan dulu temannya menyampaikan saran, dengarkan yang lainnya menyampaikan pendapat. Kalau anaknya juga punya pendapat, angkat tangannya saat teman sudah selesai. Oke? Demikian yang Ibu sampaikan tentang menjaga persatuan dalam memberikan saran dan menerima saran. Nah, kenapa harus menjaga persatuan? Saat kita memberikan saran, ada orang yang mau menerima dan ada orang yang tidak mau menerima. Makanya kita belajar ini supaya kita tahu bahwa saran itu harus diterima dan kita harus memberikan saran kepada orang yang sedang melakukan kesalahan dengan cara yang santun agar persatuan kita tetap terjaga. Nah, demikian yang Ibu jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke guru kelasnya masing-masing. Silakan buka bukunya halaman 68, kerjakan nomor 2 ya. Nomor 2 saja yang dikerjakan. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, silakan buka buku pena yang 3A-nya, halaman 69. Hari ini materi kita tentang PPKN, yaitu menghargai perbedaan di sekolah. Materi kita tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, KD-nya 3.4, menghargai perbedaan di sekolah. Nah, seperti yang anaknya ketahui, kalau di sekolah kita dan teman-teman kita mempunyai kegemaran yang berbeda, kesukaan permainan yang berbeda. Ada yang suka main sepak bola, ada yang suka bermain tenis, ada yang suka bermain kejar-kejaran. Nah, kita mempunyai perbedaan kegemaran dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa tidak suka dengan permainan tersebut? Misalnya, anaknya tidak suka bermain sepak bola, tapi ada temannya yang mengajak anaknya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, nih Ibu punya bagaimana cara mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut dengan cara yang pertama.
ucapkan dengan cara yang santun. Berbicara dengan santun kepada teman bahwa maaf, saya tidak suka bermain sepak bola. Nah, seperti itu ya, dengan cara yang santun. Yang kedua, beri solusi yang mudah untuk dilakukan. Nah, kita bilang, maaf, saya tidak suka bermain sepak bola. Bagaimana jika kamu mengajak misalnya anaknya mau ngajak teman yang lain, si Andre saja. Bagaimana dengan si Andre? Saya tidak suka. Seperti itu. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Walaupun kita sudah menyarankan untuk mengajak teman yang lain, tapi temannya tidak suka mengajak teman yang lain atau tidak mau, kita tidak harus memaksakannya, ya, karena temannya juga punya saran atau pendapat yang lain, pemikiran yang lain, kita menghargainya. Nah, setelah memberi saran, kamu juga dapat membantu teman untuk melakukan saran tersebut. Ibu contohkan misalnya, semuanya anaknya sedang bercocok tanam dan ada teman yang tidak suka dengan cacing, tidak mau memegang cacing. Nah, anak yang tidak suka dengan cacing, anaknya bantu, anak ibu bantu temannya. Ya udah, kamu tidak usah menggali, tidak usah menanam, tugas kamu menyiram saja. Biar aku yang menanamnya, biar aku yang menggalinya. Seperti itu, sampaikan sarannya seperti itu. Bantu temannya yang tidak suka dengan sesuatu. Nah, temannya dengan tugas yang lainnya saling membantu bekerja sama, seperti itu. Itu sebagai wujud bahwa anaknya menghargai perbedaan dengan teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu penjelasan Ibu hari ini. Silakan anaknya buka bukunya. Kerjakan halaman 70, yaitu nomor 3 saja, ya. Buka halaman 70, kerjakan nomor 3 saja di bukunya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.